Jordan Boy itu udah terkontaminasi dengan sifat sering kalahnya itu. Kekuatan pukulan yang keras tuh nggak menjamin apapun. Dia bilang saya Effendi itu kayak debu. Nah, kadang tuh antara halu sama enggak nih, beda juga nih. Kalau di level debu kayaknya enggak nih. Buat apa nonton-nonton orang berkelahi, mending nyari di jalanan juga banyak. Banyak fighter nggak belajar dari pengalaman, bro. Kalah dan menang tuh biasa di fighting, cuman lu dapet nggak pengalaman apa nih pas lu fight tuh. Jangan kalah-kalah doang nih, emang mental pecundang apa emang dia dapet pengalaman dari itu. Gue takutnya itu yang terjadi di Serial Effendi gitu. Meskipun kita dengar Serial Effendi adalah sparring partnernya Rempang terkeras menurut Rempang sendiri ya kan? Kurang referensi berarti. Siapa? Ya, yang bilang keras sih ya. Halo everyone, kembali lagi di konten Kartel Combat yang berikutnya. Masih dengan Beyond 4. Gua. Oh, Kita itu perkenalan dulu dulu. Kita dulu dong. Kelihatan chemistry belum terbentuk, saudara-saudara. Santai. Yang penting ngobrol, bro. Iya kan? Oke, masih kembali bersama gua Don Cino dan juga Andika Mamesa. asik ngetes chemistry barusan. Yoi. Mulai ada lah. Mulai dapet nih, mulai kembali, ya kan? Oke, Kartel Combat kali ini tetap akan membahas tentang Beyond Combat Showbiz volume yang keempat, Indonesia melawan Malaysia. Oke, kali ini fight card yang akan kita bahas siapa Em? Jordan Boy ngelawan Serial Effendi. Asik, ingetannya boleh juga ini ya. Kurang hafal, bro. Walaupun kenal tapi gue kadang-kadang skip siapa namanya. Oke, ya udah pasti kayak tadi udah bilang kenal Serial Effendi ya. Maksudnya udah pernah sama-sama bermain di One Pride juga ya kan? Sama-sama. Gue nggak pernah bareng dia sih. Dia Tapi kan pernah satu sering beberapa event juga ketemu juga sering latihan teammates juga gue sama dia. Apa sih temen sparring dan lain-lain sering. Oke, kita langsung aja memulai dari fakta kedua fighter. Oke, sebutkan faktanya dulu. Jordan Boy dan Serial Effendi. Benar. Oke, Serial Effendi asal Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Latar belakang atlet Muay Thai yang telah berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Serial Effendi juga meraih medali perunggu pada SEA Games 2019 di Filipina dalam cabang kickboxing kelas light kick 69 kilo. Itu dia. Ya, terus perlu kita bedah nggak sih itu? ya, sabar. Ya. Terus ada karir MMA juga ada. Serial juga aktif dalam MMA dengan rekor profesional 2 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Iya. Ia bertanding di One Pride MMA dan terakhir kali bertanding pada 2 Maret 2024. Masih baru tahun ini. Masih dalam 1 tahun. Itu, ya kan? Masih ya kalah lagi ya? Ya Kalah ya. Jadi untuk si Jordan Boy itu, Jordan Boy memiliki nama asli yaitu Muhammad bin Mahmud. Itu yang bikin susah ketika lu cari nih Jordan Boy di YouTube, tapi namanya Muhammad bin Mahmud. Ya, yang mana yang mau diklik nih, Jordan Boy apa Muhammad bin Mahmud? Beliau ini Jordan Boy ini keturunan Arab ternyata. Oh. Ya. Latar belakangnya dia adalah seorang atlet Muay Thai, so berarti sama-sama punya background yang sama nih. Muay Thai. Profesional yang telah berkompetisi di berbagai ajang internasional, termasuk One Championship. Betul. Ya, ia dikenal dengan gaya bertarung agresif dan juga stand up striking yang sangat kuat. Oh. Gitu. Terus karir Muay Thai, Jordan Boy memiliki rekor profesional yang impresif dengan banyak kemenangan melalui knockout. Jadi salah satu artis KO juga. Ia telah menghadapi berbagai lawan tangguh di kancah internasional. Ya mungkin kalau kita ngelihat pertandingan dia di One Champ, dia banyak melawan orang-orang yang cukup itu benar sih ya. banget. Dia cukup melawan orang yang cukup punya nama. Betul. Di dunia combat sport. Dan selain bertanding, Jordan Boy juga aktif sebagai pelatih Muay Thai sekarang.
Ya, pelatih Muay Thai di Malaysia, di campnya sendiri Jordan Udah pasti Tim, kalau ya. jadi Sering atlet, jadi berbagi pelatih. pengetahuan serta pengalaman melalui media sosial juga. Jadi konten kreator Konten juga, kreator ya. Dan juga ternyata. bisnismen dia. Oh. Karena dia juga punya menjual kayak beberapa ya alat-alat combat sport lah ya, gitu. Ya bisnis lah. Banyak lah kerjaannya lah ya. Banyak. Bukan sekedar atlet ya. Iya, benar. Oke. Jadi ya kebetulan juga dia udah nggak bertanding lagi lumayan lama dan akhirnya kembali bertanding lagi langsung menghadapi Serial Effendi yang baru-baru ini sebenarnya masih aktif nih. Yang bisa dibilang Serial Effendi masih aktif banget. Betul, masih aktif dia. Yang masih aktif sekali dan masih baru. Oke, kurang lebih seperti itu fakta yang berhasil gue dapetin. Karena ya mohon maaf teman-teman, kita tidak ada tim riset ya, jadi Betul. kita semua Googling aja nama googling kan. sendiri ya. Jordan Boy, Nah. Serial Effendi, googling sendiri. Oke, sekarang langsung ke topik pembicaraan. Nah, dari fakta-fakta tadi apa yang lo mau bahas tuh? Gue ngelihat yang pertama misalnya background ya. Kalau kita lihat dari background, apakah ini valid apa enggak, itu yang paling utama dari pertandingan tuh. Susah nih melihat keduanya ya, kayak maksudnya kalau kita lihat backgroundnya mirip-mirip kedua fighter ini. Si Jordan Boy sama Serial Effendi. Gue sih ngelihat siapa yang kira-kira lebih mau buat menang aja sih di pertandingan itu, sesimpel itu ya. Kayak, dan pastinya kita bakal ngelihat nih pertandingan yang lumayan seru lah. Gue yakin keduanya nih nggak mau kalah, jadi Benar. gue nggak tahu sih nih, kayaknya ada yang mau kalah nih. Hah? Kok bisa? Iya, Bertanding mau kalah? maksudnya secara mental tuh nggak superior gitu. Kenapa? Secara mental tuh nggak kelihatan Kenapa niat yang bikin buat lu bertandingnya. punya berpikiran kayak gitu? Gua ngeliat khususnya dari tim Malaya aja sih, kalau yang di sini ya, kayak maksudnya dia secara background udah lama nggak bertanding, tapi Serial nih masih cukup aktif lah. Oke. Ya mungkin kalau secara teknis di situ ya, yang secara prediksi kesiapan itu kayaknya lebih siap si Serial kayaknya. Ya harusnya ya, karena Harusnya. kan Serial juga masih aktif banget gitu loh. Betul, dan si Jordan Boy ini kayaknya udah lama nggak aktif. Terus gue baca tadi katanya backgroundnya dari content creator, dan khususnya dia sudah terbiasa kalah. Itu tuh penyakit tuh. Penyakit. Terbiasa kalah tuh penyakit sih. Kayak lu tuh, masalahnya lu setiap fight tuh niat buat menang gitu. Menang dan kalah kadang kita nggak tahu ya, tapi niat buat menang tuh penting. Tapi kalau kayak si Jordan Boy ini kayak udah terbiasa kalah tuh hal yang biasa di hidupnya. Oke. Lu nggak boleh membiasakan buat kalah lah istilahnya. Nah, kan tadi lu bilang secara tidak langsung kayak Jordan Boy secara tidak langsung udah siap kalah gitu ya. Terbiasa kalah. Oke, terbiasa kalah. Lebih terbiasa untuk kalah dia. Nah, tapi satu hal fakta yang gua telusuri juga di pertandingan dia di Beyond Combat Showbiz Volume 4 ini. Oke. Kayaknya Jordan Boy itu akan nurunin berat badan yang cukup banyak. Karena ya seperti yang kita tahu, Serial Effendi kan masih aktif. Berarti Ya. kan berat badannya masih inline nih. Oke. Di berat badan dia tanding ya. Sementara Jordan Boy karena udah nggak aktif, Nurunin berat. ya nurunin berat lumayan Berarti dia jauh. harus memperbaiki fisik itu. Itu yang juga maksudnya lu nyusul fisik tuh, lu memperbaiki. Kan lu di dalam fighting tuh kan fisik utama, Ya. bukan sekedar teknik ya. Kalau fisik lu masih harus menyusul, itu terlambat. Maksudnya lu harus membiasakan teknik sekaligus memperbaiki fisik, udah telat. Tapi kan dia juga ya bekas atlet aktif kan, jadi harusnya udah Ya. terbiasa juga dong dengan hal-hal nurunin berat Tetap badan. kalau untuk fisik sih menurut gua, kalau lu udah absen agak lama, agak berat buat memperbaiki fisik ya. Karena ini kan fisik tuh masalah biasa, atau lu terbiasa setiap hari lu melakukan hal yang Benar. begitu, jadi terbiasa. Itu yang kayak udah nggak dimilikin si Jordan Boy ini. Oke. Gimana lu ngelihat atau menilai gaya bertarungnya mereka yang sama-sama berangkat dari Muay Thai. Ya, dan mereka akan bertarung di rules kickboxing. Oke. Apa kelebihan dan kekurangan mereka yang
yang kita tahu nih, sama-sama tahu, bersama-sama berangkat dari Muay Thai tapi bertarung di rules kickboxing. Kalau gue rasa sih mah nggak bakal pengaruh banyak dari kickboxing ke Muay Thai, khususnya di level yang mereka ya. Oke. Kayak nggak begitu pengaruh. Mungkin kalau di level lebih di atas One Champion itu kan sangat berpengaruh antara perubahan transisi dari Muay Thai ke kickboxing ya. Cuman di level mereka gue rasa belum terlalu berpengaruh transisi antara, karena Maksudnya netizen kan nggak paham nih level yang lo maksud. kalau Muay Thai yang literally Muay Thai itu dia lebih banyak menggunakan clinch, terus abis itu pertarungan jarak dekat di jarak clinch itu seperti knee sama elbow. Dia nggak banyak menggunakan pukulan sama tendangan di Muay Thai. Sebetulnya ya kayak pemahaman Muay Thai dasar tuh lebih ke sana tuh, permainannya tuh lebih berpengaruh di clinch. Clinch tuh dipeluk ya. Pelukan, jarak peluk, ya. jarak yang tempel, jarak elbow sama knee. Nah, kalau di kickboxing itu ibaratnya kickboxing itu adalah MMA bagi stand up fighter. Oke. Jadi lu misalnya jago taekwondo, jago Muay Thai, jago tinju, jago kickbox, jago karate, lu bisa tanding tuh di kickboxing. Jadi tuh kickboxing tuh MMA-nya stand up, olahraga yang pukul tendang tuh di kickboxing semuanya. Jadi tuh kickboxing tuh titik temu dari fighting stand up. Dan rules-nya ini K1 loh. Yang seperti kita tahu K1 kan nggak boleh clinch. Nah, itu juga apa sih untuk instruksi ke market tuh buat menjelaskan apa sih, nggak semua orang tahu apa peraturan K1. Siapa di sini yang tahu tuh peraturan K1? sih ada tuh, nggak ada, yakin gua peraturan K1 apaan gitu kan. Maksud gua itu buat lu ngasih pemahaman beda. Indonesia kan belum paham tuh beda kickboxing sama Muay Thai apaan juga nggak banyak yang tahu mah, berani jamin gue. Kan nggak main elbow kalau kickboxing. Iya benar, maksudnya ada yang bisa elbow tapi boleh 1 kali doang. Itu tuh kayak beda-beda, makanya kayak tergantung. Ini banget. boleh tapi nggak boleh clinch. Terus nih. Iya benar. Nah itu beda-beda, makanya peraturan-peraturan kayak gitu kan buat pemahaman ke market. Yang nonton siapa yang peduli, yang penting mereka baku hantam aja, bunuh-bunuhan nih, siapa yang hidup nih di atas ring kayak gitu kan. Nah, jadi tapi apakah ya kembali lagi ini akan jadi yang akan menyusahkan buat mereka berdua apa enggak? Menurut gua kalau secara teknis tuh gua masih megang si serial. Oke. Serial kayaknya bakal lebih pengen buat menang tuh, kayaknya lebih ada di serial dibanding si Jordan Boy. Ya karena mungkin serial kan juga main di MMA ya. Iya, dia masih aktif-aktifnya nih, masih pengen mengejar karir di industri fighting. Gue yakin si serial nggak mau kalah sih. Dan dia masih aktif juga, masih keras sih, ya kan. Mungkin secara teknis mereka sama-sama nih, tapi ya itu menurut gue Jordan Boy itu udah terkontaminasi dengan sifat sering kalahnya itu. Dia kayaknya kalah tuh hal yang biasa deh buat dia. Kadang penting buat fighter tuh sadar bahwa lu nggak boleh kalah anjir, lu nggak bisa kalah nih, lu hidup dan mati nih kayak gitu. Nah itu udah terkontaminasi dengan sering kalah tuh, udah penyakit tuh. Si Jordan Boy itu kayaknya udah penyakit. Dia pernah fight sama Liam Harrison anjing. Itu tuh Liam Harrison tuh puncak dari Muay Thai saat ini gitu. Maksudnya lu mengiyakan buat fight sama Liam Harrison tuh ibarat lu lawan Mike Tyson di zaman tahun 90 gitu kan. Lu kan nggak iyain lah lu lawan Mike Tyson gitu kan. Kayak Liam Harrison tuh kan sangarnya Muay Thai lah, terus lu iyain gitu si tanding lawan Liam Harrison. Seharusnya kan manajernya bilang tidak lah, kayak belum mampu dulu Liam Harrison. Nah si Jordan Boy ini kayak punya mental yang kayak gue nggak apa-apa, udah kalah santai aja itu tuh. Itu penyakit tuh, nggak tahu nih dia akan menunjukkan penyakitnya itu nggak di pertandingan ini, bahwa kalah tuh hal yang biasa nih, bahwa menyerah tuh hal yang biasa dalam hidup. Itu udah nggak seru nonton fighter kayak gitu tuh. Berarti secara tidak langsung juga lu menyimpulkan bahwa serial Effendi itu kayak lebih siap lah ya untuk lebih punya alasan untuk menang. Tapi somehow dari beberapa kontennya Celos di Power Cube kemarin terbukti cuy,
Jordan Boy itu punya power di atas rata-rata Iya, di konten for keep. Jadi rekor-rekor mukulnya. mukul di Indonesia tuh semua dibabat habis sama si Jordan Boy. Oke. Kayak tendangannya dia aja sampai 140.000 sekian gitu ya. Sampai power pukulannya itu juga jauh lebih kenceng gitu. Iya, iya. Nah itu gimana? Itu menurut gue cuman berapa persen dari faktor kemenangan ya, kayak kecil banget menurut gue. Lu punya kekuatan pukulan yang keras tuh nggak menjamin apapun. Tendangan yang keras tuh nggak banyak menjamin lah dalam fighting ya. Kayak misalnya lu mukul nih, pukulan lu keras, cuman kena apa enggak nih? Itu kan jadi pertanyaan tuh, kena apa enggak nih? Begitu lu sekali nggak kena nih, pukulan Capek selanjutnya lu nggak keras lagi. Karena Gitu. udah terkuras banget tuh. Bisa, makanya terlalu banyak faktor menurut gue di fighting tuh chaos lah, kayak semuanya rusuh gitu, kayak nggak bisa dinilai dari satu faktor itu, kayak pukulannya si Jordan Boy keras apa enggak ya, masalahnya kena apa enggak nih, kebanyakan kan enggak si Jordan Boy ini. Dan balik lagi, kalau gue yang jadi faktor utama mental sih, tetep dia kayaknya secara mental kok kurang meyakinkan gitu. Oke. Nah, jadi kalau gitu menurut lu strategi apa yang sebaiknya diterapin sama Jordan Boy buat menghadapi Sharyl Effendi? Wah, mau apa enggak dulu nih permasalahannya? Ya, Menurut kita gua. asumsi mau lah. Oh, asumsi mau, dia akan memberikan yang terbaik punya dia menurut gue di malam itu. Kayak maksudnya pasti akan mencoba paham memberikan gue, terbaiknya cuman mereka lah. terbaik secara fisik dan teknik ya. Kayak maksudnya dia akan memberikan teknik Muay Thai atau kickboxing terbaiknya dia malam itu. Pada saat itu ya, kayak maksudnya gue nggak yakin si Jordan Boy itu bisa memberikan itu malam itu. Malam yang kita nonton ini. Oke. Dia nggak bisa memberikan faktor terbaiknya dia nih, kayaknya bukan gitu. Karena dia udah sering kalah, itu yang gue agak pesimis ngelihat orang yang sering kalah tuh di situ tuh. Ya makanya pertanyaannya gimana? Gimana strategi apa cara yang ya? buat dia bisa menghadapi Sharyl Effendi? Mental, lu siap, lu ada niat dengan pengalaman yang si Jordan Boy punya, dia harus punya mental untuk pengen banget menang malam Oke. itu. Gue pengen banget menang malam ini, kayak gue harus menang malam ini, gimana pun caranya gue pulang ke Malaysia dengan kemenangan gitu. Itu dia, kalau dia punya itu, gue yakin kemungkinan besar buat menang masih lebih ada tuh. Kalau dilihat dari press conference yang terakhir, kayaknya dia punya itu loh. Dia bilang Sharyl Effendi itu kayak debu. Nah, kadang tuh antara halu sama enggak nih, beda juga nih. Lo halu kayaknya dari cara ngomongnya halu nih, kalau di level debu kayaknya enggak nih. Maksudnya Sharyl Effendi bukan di level debu nih, kalau di level Ini maksudnya yang di level debu siapa? banyak banget. Maksudnya di Indo siapa ya? Ya misalnya Yunus ya di level debu. Iyalah. Anjing ini sih mau gua. Iya, dia bisa ngomong begitu, cuman di level serial dia nggak bisa ngomong ini level debu, kayaknya enggak. Nah, itu ada unsur halu nih. Kalau udah halu kayaknya salah deh. Oke. Ada juga begitunya. Kayaknya mereka prediksinya aja dia belum jelas nih, kayak maksudnya kayaknya enggak di level Tapi debu. kelihatan banget sih, maksudnya dari kemarin press conference si Jordan Boy ini punya rasa confident yang cukup tinggi banget sih. Betul, dia juga pintar ngomong di depan kamera, itu juga penting kan, itu yang nggak dimilikin semua fighter di Indo juga. Ya. Dan Sharyl Effendi adalah karakter fighter yang Nggak pintar bisa banyak ngomong ya. Nggak kayak Rudy Golden Boy itu kan bisa lihat dia bisa tektokan sama lawannya dengan bagus, kan serial kayak di depan mic langsung membatu dia kayak mati gaya Ngomong seadanya lah. mati gaya itu kan juga susah tuh Untungnya fighter. Jordan Boy-nya begitu, kalau nggak garing kan. Betul ya. Kalau nggak garing dong. Kalau fighternya. garing parah, maksudnya yang jadi highlights kan akhirnya si Jordan Boy, benar. kurang si serial karena nggak pinter ngomong, susah juga fighter nggak pinter Nah, ngomong. itulah susah. teman-temannya pentingnya seorang fighter tuh nggak cuma Benar. sekedar jago bertanding ya, kalau namanya fighter jago bertanding tuh wajib. Wajib, betul. Bener itu dong. kerjaannya. Itu wajib. Itu yang dia ya kan? kerjakan. Poin plusnya adalah Anda harus bisa menggoreng diri Anda Betul. ketika Anda punya fight. Bisa Jualan menjual tiket. fight. Yes. Iya, pinter Gimana jualan caranya tiket. orang-orang tuh pengen datang, pengen nonton, pengen
pengen beli tiket buat nonton kalian langsung. Betul. Buat apa nonton orang berkelahi, mending nyari di jalanan juga banyak orang berkelahi kan. Tapi kan gimana pribadinya di luar gitu kan, kayak bagaimana dia ngejual tiket sih. Kalau kita pinter ngejual tiket ya udah rame dah. Karena gue pun sendiri ngerasain gitu loh. Fight pertama gue tuh gue mencoba untuk menjual fight gue tuh semenarik mungkin. Dan yang betul ya fight kedua gue lumayan nggak terlalu peduli. Ya somehow bukan fight yang gue inginkan buat lawan dia. Ya kedua apa ya, gue nggak ngerasa ketemu chemistry yang pas buat gue menggoreng fight ini gitu. Betul. Paham. Gitu. Jadi gue lumayan lebih silent lah waktu fight kedua gue. Ya begitupun, ya ini bisa jadi pembelajaran ya kan kalau soal goreng-menggoreng kan. Betul. Gue rasa ya mungkin kayak pelatih gue pun, James, dia sama sekali nggak bisa ngomong tuh. Iya, itu dia penyakit tuh. Daud Yordan tuh kalau lu tahu. Vino Yordan. Jago dah, boleh bertinju lu mah jago, cuman gorengnya, jualan tiketnya. Chris John, ya kan? Betul. Untung mereka berada di bawah manajemen yang bagus. Betul. Iya kan? Iya. Nah bayangin kalau manajemennya nggak bagus, plus faktornya. Tapi dia udah sejago itu sih, kayak maksudnya di level yang lu seharusnya bisa dapat lebih dari ini jauh. Jauh bisa dapat ngelebihin yang sekarang ini, lu bisa dapat segalanya sih dengan skill bertinju lu kayak begitu ya. Plus harus di bawah naungan manajemen yang bagus juga. Betul, itu dia. Sekarang siapa manajemen yang bagus nih? Kalau manajemennya jelek, fighternya belum bagus. Ada manajemen di Indonesia masih sedikit banget. Manajemen fighting di Indonesia sedikit. Ya itu dia. Makanya nggak menghasilkan uang, bro. Oke. Strategi apa yang sebaiknya diterapin sama seorang serial Effendi untuk menghadapi Jordan Boy? Kalau serial yang gue tahu dia gaya bertarungnya selalu keras sih. Gaya bertarung power puncher gitu. Iya, kayak dia keras aja gitu, keras. Teknik kadang dia nggak gitu. Ya maksudnya dia punya teknik dasar, cuman dia nggak rely on teknik gitu. Jadi kadang-kadang beberapa pukulannya tuh terlalu besar. Karena dia mengandalkan pukulan mau ngincer KO gitu. Nah itu aja udah menarik sih menurut gua. Kayak serial Effendi sih mah jadi diri sendiri aja. Kayak dengan latihan dia udah keras, jadi diri sendiri bakal seru deh tanding lawan Jordan Boy. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan sama seorang Jordan Boy untuk mengatasi kelebihan yang dimiliki oleh serial Effendi? Ya kita berasumsi si Jordan Boy udah siap ya. Iya, Jordan Boy sih dengan pengalaman ya. Kalau dia punya pengalaman yang benar-benar udah selama ini dia laluin tuh, udah lawan Liam Harrison, udah masuk banyak one champion gitu, dengan segudang pengalaman yang dia bisa pakai, dia harusnya bisa menerapkan itu ke fight-nya gitu. Kayak misalnya mungkin dia nafas nggak bagus gitu, tapi dia punya pengalaman panjang bahwa dia nggak harus menguras nafas di ronde pertama. Lebih teknis lah sebagai orang yang punya pengalaman panjang di industri fighting nih. Semoga dia cukup cerdas buat punya pengalaman, punya pengetahuan di industri fighting yang bagus gitu, teknik-tekniknya. Jadi itu bisa diterapin pas lawan si serial Effendi tuh. Masalahnya dia punya nggak nih? Banyak fighter nggak belajar dari pengalaman, bro. Kayak maksudnya kalah dan menang tuh biasa di fighting. Cuman lu dapet nggak pengalaman apa nih yang lu dapet pas lu fight tuh? Nah itu yang jadi pertanyaan bagi si Jordan Boy ini. Dia jangan kalah-kalah doang nih, emang mental pecundang apa emang dia dapet pengalaman dari itu? Belajar atau ini apa, kalah apa belajar nih? Sekarang langsung aja lah ya, prediksi pertandingan akan berakhir dengan KO, TKO atau keputusan juri. Ini jangan nentuin siapa yang menang dulu. TKO sih, TKO. Gua rasa akan terjadi TKO nih. Iya, gua rasa kalau nggak TKO nih akan jadi pertandingan yang boring ya. Nggak back to back. Ini nggak mungkin poin gitu. Iya, kalau poin pasti boring pertandingannya. Dua fighter bakal
saling menjaga jarak dan membosankan di pertandingannya kalau poin ya. Tapi gue rasa nih kedua fighter nih gue berharap mereka habis-habisan lah di semua rondenya gitu. Jadi akan berakhir dengan kedua fighter salah satu habis nafas dan menang KO atau TKO. Oke. Dan siapa yang akan serial sih, kayak itu sih masih serial ya, kayak maksudnya karena dia lagi di masa prime dan masa aktif di fighting, dia masih cukup giat latihan lah dibanding kayak Jordan Boy kayak udah lama nggak latihan, jadi kayak butuh waktu buat ngejar fighting sih, maksudnya buat ngejar teknik sama fisik, kalah sama serial yang udah punya ini fisik sama teknik lebih panjang. Oke. Nah, kalau ngelihat dari fisik sama teknik begitu kan lu udah bisa nentuin serial. Kira-kira untuk si serial event ini bisa mempertahankan, ya maksudnya secara statistik dia harusnya di atas angin ya. Tapi akan ada kemungkinan ya namanya lawan dia kan juga seorang fighter ya, meskipun udah lama nggak bertarung, tapi still dia juga atlet, betul, dan backgroundnya bagus, punya power yang bagus, background juga ya bukan yang jelek, betul. Pasti harusnya Bung Serial Effendi juga memperhitungkan itu gitu. Betul, ada pasti kemungkinan besar banget ya. Karena ya power cube kan ya terbukti gitu loh secara angka, walaupun dia itu punya faktor-faktor yang ada kemungkinan dia memenangkan pertandingan tuh masih banyak. Iya, maksudnya kalau misalkan kena sesuai power yang dia kasih di power cube itu nyangkutnya ke rahang ataupun ke bulu hati, kita nggak ada yang tahu. Wah, itu sih ada ya kayak KJ Renpang lah kan, mendarat di liver, kena spinning back kick, nggak mungkin, nggak bisa bangun, nggak ada prediksi macam itu. Iya. Kan hal-hal kayak gitu kita nggak bisa prediksi juga ya kan. Betul. Nah itulah yang mungkin kita harus wanti-wanti Serial Effendi ya, karena gue juga salah satu yang pengennya tuh Indonesia menang sih gitu. Satu sisi ya. Gue masih megang 60-40. 60-40. Iya, itu bukan angka yang terlalu jauh, tapi bukan juga angka yang terlalu pasti lah. Iya. Jadi kemungkinan besar memang serial menang, tapi 60-40 ke 40% tuh masih kemungkinan yang cukup besar. Kalau gue pribadi, gue jujur aja ini it's a 50-50 match sih. Oke. Kalau gue ya. Iya. Gue masih nilai ini 50-50 match. Jadi kayak somehow Jordan Boy ini dia lawan orang-orang ngeri di sangar. Di one champ gitu loh. Maksudnya ya itu kan salah satu pengalaman yang nggak bisa dipunyain semua orang kan. Betul. Iya dong, kayak lu udah ngelawan juara dunia Muay Thai itu, wah gila. Itu pengalaman, makanya yang gue bilang banget gitu ya. Kunci utama dari Jordan Boy inilah pengalaman, karena pengalaman dia udah pasti di atasnya serial ya. Kayak gue misalkan biasa sparring sama orang yang jauh lebih keras, tiba-tiba gue sparring sama yang di bawahnya, sama yang biasa aja. Mental gue tuh kayak udah menang banget. Iya. Kayak gue udah biasa lawan. Pas lu rasa pukulannya kayaknya ini gue udah sering terima nih. Lucu-lucu ini mah ya kan. Jadi kayak yang gue takutin tuh kena di situ tuh si Serial Effendi tuh. Nah yang gue takutin di sana ya. Jadi kayak ya kadang-kadang kan kayak gue pernah nih. Gue mungkin pengalamannya hijau banget ya. Gue sparring, gue pukul orang, bung. Anjing dia kayak no respon, nggak ada gimmick yang merasa sakit atau gimana. Sampai kayak di kepala gue tuh kayak mikir kayak gue harus ngapain lagi nih gitu. Gue takutnya itu yang terjadi di Serial Effendi gitu. Meskipun yang kita tahu juga, kita dengar Serial Effendi adalah sparring partnernya Renpang terkeras menurut Renpang sendiri ya kan. Kurang referensi berarti. Siapa? Ya yang Renpang keras ya. Belum banyak referensinya berarti, belum pernah ngerasain dari Belanda, mungkin juara dunia dari Belanda gitu kan. Kurang referensi aja. Kurang referensi ya? Iya dong. Kalau perbandingannya siapa dulu nih yang ngasih tendangan, misalnya Aziz Kalim bandingin sama si siapa nih namanya,
si Serial Effendi. Serial Effendi gitu kan. Ya mungkin perbandingannya masih di tahap situ kan, masih tahap tertinggi Aziz Kalim. Serial Effendi mungkin kan belum pernah ketemu yang lebih keras nih tendangannya. Biasanya kayak juara-juara One Champion gitu kan, itu belum pernah ngerasain. Oh, Itu makanya. Ya mungkin kan semua tentang referensi kan. Siapa dulu nih? Bener nggak? oke. Ya makanya kalau emang mentoknya di serial sih ya gue kan udah pernah ngerasain juga tendangannya serial. Ya oke lah. Oke. Oke. Kalau gitu ya kurang lebih begitu aja kesimpulan prediksi kita. Yoi. Meskipun kali ini gue susah untuk memprediksi ya. Oke. Tapi lu gue 50 soalnya, berharapnya, ya 50, gue berharapnya 50 kan. Indonesia menang. Gue berharapnya Indonesia menang. Tapi kan itu nggak bisa gue jadiin pilihan prediksi. Iyalah. Karena kan itu udah apa ya, subjektif ya. Subjektif. Ya udah subjektif banget karena gue orang Indonesia, gue pengen Indonesia menang gitu. Betul. Tapi secara netral, kacamata netral nih gue ngeliat is a 50-50 match. Oke. Gitu. Iya. Jadi gue nggak bisa memprediksi siapa yang menang sih untuk pertandingan kali ini ya. Oke. Iya. Jadi oke, segitu aja pembahasan kita mengenai pertandingan Beyond Combat Showbiz Volume 4 antara Serial Effendi berhadapan dengan Jordan Boy Indonesia versus Malaysia di 30 November 2024 live di Tenis Indoor Senayan. Untuk nonton online-nya di mana, Em? Di video.com. Oke. Yoi, Bisa gampang beli aja. di PV di video.com. Benar. Oke, thank you banget buat semua yang udah nonton Kartel Combat yang dari pertama sampai sekarang, kita apresiasi banget. Buat yang baru nonton juga kita terima kasih banget. Jangan lupa buat bantu Like sama subscribe. ya, sama Itu yang like paling video utama ini. tuh. Semakin ya itu supaya bentuk apresiasi kita. Iya, biar kita sering-sering aja bikin konten ya kan. Kita sebenarnya target utama ya kita yang penting konsisten dulu aja upload Iya. konten. Ya syukur-syukur ada yang suka, kalau enggak ya kita akan kulik-kulik lagi gimana cara bikin konten Kan yang kita emang bagus. suka mau fighting aja intinya sih di situ ya. Oke, thank you banget semuanya ya. Kita doain semua pokoknya untuk combat sport di Indonesia semakin maju, semakin naik dan semakin meningkat dari sisi industrinya maupun kesejahteraan fighter-fighternya. Ya, kita akan bertemu di Kartel Combat selanjutnya. Kartel Combat selanjutnya. Jangan lupa like sama subscribe. Tolong. Ciao, maju terus combat sport Indonesia.